Firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berjudul persembahan yang hidup dan berkenan. Pembacaan firman Tuhan kita buka dalam Roma pasal 12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kepada jemaat di Roma, Paulus memberikan nasihat yang sangat-sangat penting. Nasihat ini didasari dalam satu pernyataan demi kemurahan Allah. Sekali lagi, demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu. Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Roma demi kemurahan Allah. Dan yang ketiga adalah dia memakai kata supaya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuhmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, persembahan adalah ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Itulah wujud dari sebuah persembahan. Entah persembahan apapun yang kita bawa, itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Rasa terima kasih kita kepada Allah. Itulah sesungguhnya makna sebuah persembahan. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, kalau saudara membaca, misalnya saudara pelajari atau bacalah secara menyeluruh kitab Imamat. Di sana kita menemukan bagaimana persembahan yang biasanya dipersembahkan adalah berupa binatang pilihan. Di sana disebut yang tak bercacat celak. Itu selalu diulang-ulang. Setiap persembahan yang mereka bawa, persembahan itu dikhususkan untuk tujuan-tujuannya masing-masing. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah persembahan itu yang berupa binatang itu harus binatang pilihan yang diberikan di mezbah. Itu pada masa perjanjian lama. Namun saudara-saudara, sejak kematian Yesus Kristus yang disebut sebagai anak domba Allah, anak domba Allah yang dikorbankan
Dan Kristus sebagai korban itu adalah korban yang sempurna. Dan setelah Kristus anak domba Allah yang dipersembahkan kepada Allah, maka persembahan binatang tidak lagi dituntut dari kita. Tak ada lagi persembahan binatang setelah Kristus menggantikan semuanya itu. Saudara sekalian, dari ayat yang kita baca tadi menyatakan bahwa saat ini atau kini persembahan itu berupa tubuh kita. Itu yang disebutkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Persembahan tubuh kita yang dikhususkan atau diperuntukkan untuk kemuliaan Allah. Oke. Pada masa perjanjian lama binatang dipersembahkan. Dan tak boleh bercacat celak. Pada masa perjanjian baru, Kristus menggantikan semuanya itu dengan mengorbankan tubuhnya. Dan tubuh Kristus adalah korban yang paling sempurna. Karena tidak ada cacat celah sedikit pun. Dan saat ini setelah Kristus, maka Alkitab menandaskan kepada kita yang harus kita persembahkan sekarang adalah segenap hidup kita atau tubuh kita. Maka pertanyaannya saat ini adalah bagaimana wujud bukti nyata dari sebuah persembahan hidup kita kepada Allah. Saudara-saudara, yang pertama adalah kita harus mempersembahkan tubuh yang sehat. Persembahan tubuh yang sehat. Sesuai dengan tema kita pada bulan ini adalah kesehatan tubuh. Maka yang pertama wujud daripada persembahan hidup kita kepada Allah adalah persembahan tubuh kita yang sehat. Di ayat yang pertama tadi sudah dijelaskan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tubuh yang dipersembahkan adalah persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati. Bukan yang najis tapi kudus. Yang berkenan kepada Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, tubuh kita yang sehat yang seharusnya dipersembahkan pada Allah. Itu artinya selagi saudara masih sehat, maka sesungguhnya disitulah kita berupaya atau memaksimalkan seluruh keberadaan kita untuk dipersembahkan pada Allah. Dengan tubuh yang sehat, tentu saja akan mendukung pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Dan sebaliknya saudara-saudara, tubuh yang sakit akan menghambat dan membatasi kita untuk menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang kita terima dari Tuhan. Saya percaya saudara setuju hasilnya pasti berbeda. Satu pekerjaan yang dikerjakan dengan tubuh yang sehat dan pekerjaan yang dilakukan dengan tubuh yang sakit, hasilnya pasti berbeda. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita agar maksimal dipakai Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan. Makanya saudara-saudara, jangan setelah kita sakit baru berkata, oh Tuhan, aku mau melayani Engkau.
Setelah kita tak berdaya, lalu kita berkata, Tuhan, nanti kalau Engkau sembuhkan, kalau beri aku kekuatan, aku akan sungguh-sungguh beribadah dan melayani Engkau. Saudara-saudara, Allah itu Maha tahu. Sesungguhnya selagi kita masih sehat, seperti pujian yang selalu kita nyanyikan. Sebab akan tiba waktunya, akan tiba masanya. Setiap kita pasti mengalaminya. Di mana kita akan sakit, di mana kita tak berdaya lagi. Tapi selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat dan berdaya ini, hidup kita dimaksimalkan kepada Allah. Itu sebabnya saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai yang sudah mati bagi dosa. Tadi disebut persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tapi sekarang sebagai persembahan yang mati. Mati kepada apa? Mati kepada dosa, artinya tidak hidup di dalam dosa. Karena kita tahu bersama-sama bahwa tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Allah. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Paulus kembali menasehatkan jemaat di Roma. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang. Perhatikan baik ayat ini. Harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Mengapa kita harus memperdulikan kesehatan tubuh kita? Sekali lagi, kenapa? Sebab yang harus kita persembahkan kepada Allah adalah seluruh daya upaya kemampuan kita yang masih sehat ini. Kenapa kita harus peduli dengan kesehatan tubuh kita? Tadi saya sudah katakan di awal, kalau kita sakit, saudara tidak mungkin datang di gereja. Kalau saudara sakit, tak mungkin saudara bisa melayani. Itu sudah pasti. Maka saudara-saudara, kita harus berupaya menjaga diri kita supaya sehat dan berkata dengan tubuh yang sehat ini, aku akan mempermuliakan Allah. Aku akan melayani Tuhan. Aku akan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi persembahan yang hidup dan berkenan itu, saudara-saudara, adalah persembahan tubuh yang sehat. Yang kedua, wujud dari persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua adalah persembahan yang tidak tercemar. Persembahan yang tidak tercemar, yang tidak cacat. Tadi saya sudah sebutkan, setiap kali umat Israel atau bangsa Israel mempersembahkan korban kepada Allah, tidak boleh tercemar. Misalnya seekor burung merpati yang harus dipersembahkan tidak boleh. Sebutlah misalnya matanya buta satu, tidak boleh, nggak diterima. Atau kukunya patah satu. Atau sayapnya patah, tidak diterima. Harus tubuhnya binatang yang sehat, sempurna, tak bercela. Di ayat yang kedua bagian A dari Roma pasal 12 itu dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Standar kita bukan dunia ini, saudara. Standar kita adalah standar Allah, bukan standar dunia ini. Makanya seringkali kita menjauh dari Tuhan oleh karena kita dengar suara dunia. Kenapa kita bisa menjadi lemah? Karena kita buka telinga kita, buka hati kita, buka perhatian kita kepada hal-hal dunia.
sehingga kita menerimanya. Sama kenapa Hawa jatuh, karena didengarnya suara dunia. Iblis bukan suara Allah. Allah, Tuhan Allah sudah berkata, jangan kau makan. Itu suara Tuhan. Itu perintah Allah secara langsung kepada Hawa. Tapi ada suara yang kedua. Suara yang kedua ini siapa? Iblis dari dunia ini. Yang mencemarkan. Lalu diputar balikkan, tapi Hawa memilih. Bukan suara Tuhan, perintah Allah, tapi perintah iblis. Saudara-saudara, dalam Roma pasal 12, ayat yang pertama dijelaskan bahwa salah satu sifat persembahan tubuh yang harus kita persembahkan adalah kudus, yang berarti dikhususkan. Saya ulang ya. Arti kudus itu sebenarnya dipisahkan atau dikhususkan untuk Allah. Itu artinya kudus. Sesuatu yang dikuduskan, alat-alat yang dikuduskan di rumah Tuhan, itu artinya adalah bahwa itu dikhususkan untuk Allah. Hidup kita yang sudah dikuduskan, dan Alkitab tadi berkata kamu harus hidup kudus. Berarti hidup kita dikhususkan, tidak dicemari. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang telah dikhususkan, yang telah dikuduskan tidak boleh dicemari lagi dengan nilai-nilai atau standar dunia ini. Tapi seringkali kita berkata, mana bisa, kita masih di dunia. Kalau kita hidup di dunia, kita hidup dengan gaya dunia. Saudara-saudara, memang kita hidup di tengah-tengah dunia. Namun firman Allah dengan tegas menyatakan bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Sekali lagi, memang setiap kita sampai hari ini, selagi kita masih hidup, berarti kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini, tapi Paulus dengan jelas menyatakan kepada jemaat di Roma, tidak boleh kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, di tengah-tengah godaan dunia yang begitu kuat menarik kita, mengalihkan pikiran, mengalihkan sudut pandang kita kepada perkara dunia ini. Perjuangan kita, saudara-saudara, kita harus tetap mempertahankan kemurnian hidup kita. Dan saya mau katakan hari ini, seharusnya keinginan terbesar kita, sekali lagi keinginan terbesar kita seharusnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Hal ini menuntut pemisahan diri kita dari dunia dan makin mendekat kepada Allah. Ini harus menjadi keinginan, kerinduan terbesar. Saya teringat kepada perintah Nuh. Di saat dia harus, maksud saya perintah Allah kepada Nuh, di saat dia harus membangun bahtera. Saudara bayangkan satu orang ini, satu keluarga ini harus berjuang hidup sendirian untuk tunduk dan taat pada Allah di kala itu. Coba Bapak Ibu renungkan itu. Semua orang tak mau tahu. Semua orang menertawakan dia barangkali. Tapi hanya dia dan satu keluarga ini yang tetap berjuang. Dengan kata lain, apapun kata orang, aku tidak mau peduli. Tapi bagaimana Tuhan telah perintahkan aku. Saudara-saudara, ketika Nuh harus berjuang buat bahtera, saya yakin dia manusia, mungkin saja di suatu saat, di suatu malam, ketika dia bekerja satu harian buat bahtera itu, mungkin dia merenung, apa jadinya nanti ini? Mungkin dia berpikir, atau mungkin juga dia bicara dengan anggota keluarganya, apa jadinya nanti ini? Mungkin juga anaknya berkata, Pak, kita mau apa-apaan ini, Pak?
Istrinya juga mungkin juga berkata, malu sekali kita nanti kalau tidak terjadi apa-apa, Pak. Namun saudaraku sekalian, Nuh memilih untuk dengar-dengaran pada Tuhan. Dan akhirnya semua kita mengetahui. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita harus hidup bagi Allah. Menyembah Allah, mentaati Dia, memiliki kerinduan untuk bersama dengan Dia, berusaha dengan maksimal untuk menentang dosa dan membenci segala kejahatan, melakukan pekerjaan baik atau berbuat baik kepada orang lain, meniru atau meneladani Kristus, melayani Dia, mengikut Dia, dan hidup sesuai dengan Roh dan dipenuhi oleh Roh. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita semua harus bergumul dan berjuang supaya hidup kita tidak dicemari atau tercemari oleh dosa. Sebab persembahan yang hidup dan yang berkenan itu menuntut yang kedua, yaitu persembahan yang tidak tercemar. Yang ketiga terakhir, saudara sekalian. Persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah menuntut yang ketiga, yaitu persembahan yang disertai pembaharuan budi. Ayat 2 bagian B dari Roma 12. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berarti saudara-saudara, persembahan yang dikenan oleh Allah dari hidup kita adalah bahwa hidup kita harus dipersembahkan yang disertai dengan pembaharuan budi. Bapak Ibu Saudara, budi itu adalah bagian dari diri kita yang mengendalikan semua tindakan kita. Saya ulang ya. Budi itu adalah bagian dari diri kita yang mengendalikan semua tindakan kita. Sehingga perubahan budi merupakan pembaharuan manusia kita secara menyeluruh. Dan Alkitab berkata, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:23. Dengan kata lain, budi itu yang menggerakkan, budi itu yang mengendalikan dalam diri kita. Itu sebabnya budi harus dibaharui untuk Allah. Dan saudara tahu, pertobatan dan pengudusan itu adalah pembaharuan budi. Karakter kita dibaharui. Konsep berpikir kita, pola pikir kita setiap hari dibaharui. Dan ketika saudara dan saya dengar firman, belajar firman baik sendiri maupun bersama seperti ini, sesungguhnya budi kita sedang diubah. Budi kita sedang dikasih pelajaran. Budi kita sedang dibaharui. Saudara-saudaraku yang terkasih, persembahan tubuh yang hidup dan berkenan menuntut pembaharuan pikiran dari sehari lepas ke sehari. Semakin hari kita semakin memahami kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan dengan demikian tadi firman berkata, kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang buruk,
apa yang berkenan kepada Allah dan mengerti apa yang sempurna di hadapan Allah. Tapi mungkin saudara akan berkata, bagaimana mungkin pembaharuan budi, pembaharuan pola pikir, pembaharuan semua konsep hidup kita yang lama bisa terjadi. Saudara, pembaharuan budi terjadi jika kita berpikir dengan pola berpikir daripada Kristus. Itu yang diubah. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu sehati sepikir seperti Kristus. Saudara jangan a priori dulu ya, atau jangan nolak dalam hati saudara. Ini firman Pak yang bilang, bukan saya. Walaupun berat, walaupun susah, walaupun sepertinya tidak mungkin. Tapi inilah firman, inilah kehendak Allah. Maka bertalian dengan kesehatan tubuh, maka ingatlah baik-baik, selagi engkau dan saya sehat, maksimalkan dirimu untuk Tuhan. Kan seringkali orang ngancam-ngancam Tuhan ya. Kalau udah sakit dia bilang apa? Tuhan, wah kalau aku bisa sehat aku akan begini-begini. Tapi dulu kenapa ketika engkau sehat betul, ketika kita sehat secara prima tidak maksimal. Lalu sekarang setelah sudah mulai terganggu kesehatan kita, lalu kita bilang aku mau serius. Apakah bisa diubahkan? Ya bisa diubahkan. Tapi yang saya mau katakan adalah, saudara-saudara, jaga tubuh kita. Kenapa kita harus menjaga tubuh kita? Firman Tuhan sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Alasan paling utama adalah tubuh ini bait Allah, bukan punya saya. Tubuh ini Tuhan yang punya dan harus kita pertanggungjawabkan. Karena tubuh kita, Alkitab berkata, sudah dibayar lunas. Dibayar dengan mahal, yaitu dengan nyawa Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan persembahan yang hidup dan yang berkenan. Dengan cara yang pertama, persembahan tubuh kita. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang sehat ini. Dan yang kedua, jangan biarkan dan jangan izinkan dirimu dicemari oleh dosa. Dan mari kita dengan segala kerendahan hati, setiap hari, setiap saat, menyerahkan budi kita, menyerahkan pikiran kita, menyerahkan hati kita, menyerahkan seluruh keberadaan kita untuk dibaharui oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Persembahkanlah persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Kita tunduk kepala, berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau kembali mengajar kami. Supaya kami peduli akan tubuh kami, kesehatan tubuh kami. Dan dengan demikian kami mampu mempersembahkan persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Dengan cara kami mempersembahkan tubuh kami yang sehat. Tubuh yang suci, kudus, yang tak dicemari oleh dosa. Dan hidup kami senantiasa dibaharui dari sehari ke sehari. Kiranya Roh Kudus menolong, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.